Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, patut bersyukur bahwa hari ini adalah minggu yang ketiga. Kita boleh bersama-sama merenungkan tentang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di balik sebuah kemenangan Tuhan, Tuhan mau bagi kita bersama-sama untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ketika kita bersama-sama merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan hari ini, ada banyak perkara yang tentunya bisa dapat kita nikmati sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita pada awal karirnya. Dannecker adalah seorang pemahat dari Prancis. Dia terkenal karena karyanya yang menampilkan Ariadne dan dewi-dewi Yunani lainnya. Suatu kali ia terdorong untuk mencurahkan segenap energi dan waktunya untuk menghasilkan sebuah adikarya. Jadi ia bertekad untuk mengukir sosok Kristus. 2 kali usahanya gagal sebelum akhirnya berhasil menatah patung Kristus secara prima. Karyanya begitu elok dan agung sehingga setiap orang yang memandangnya tak ayal begitu mengagumi dan mencintainya. Suatu kali ia menerima undangan dari Napoleon. "Datanglah ke Paris," kata Napoleon. "Tolong ukirkan bagi saya patung Venus untuk ditempatkan di Louvre." Tetapi Dannecker menolak. Jawabannya hanya sederhana namun telak. "Tuan, tangan yang pernah memahat Kristus ini tak akan dapat lagi menatah dewi kafir." Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, cerita ini memberikan sebuah makna, sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Next. Apa yang sedang kita ukir dalam kehidupan kita saat ini? Ketika kita mencoba sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang sedang kita warnai di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Apakah sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita atau sesuatu yang justru mencemarkan nama Kristus? Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Itulah sebabnya pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa merenungkan buah kemuliaan Kristus, buah seperti apa yang akan kita hasilkan, akan kita nyatakan sebagai orang-orang yang percaya di mana Yesus Kristus yang telah menang dari kematian. Kita patut mensyukuri dan apa yang dapat kita buktikan sebagai buah yang bisa kita hasilkan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan. Ada 3 perkara yang harus nampak. Bagaimana buah kemuliaan Kristus itu memancar dalam kehidupan kita. Perkara yang pertama adalah memandang Kristus sebagai keuntungan dalam iman. Perkara yang kedua, menghargai Kristus dengan memberitakan Injil. Yang ketiga, menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan. Mari kita bersama-sama mencoba melihat bagian yang pertama. Perkara yang pertama, bagaimana buah kemuliaan Kristus itu nampak dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Adalah memandang Kristus sebagai keuntungan dalam iman. Saudara, ketika kita melihat di dalam ayat ke-20 dan 21 di sini dikatakan, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Rasa-rasanya ini menjadi bagian yang sangat-sangat menderita di dalam perjalanan Rasul Paulus ketika dia sedang menghadapi ajal, ketika dia ada di dalam kesendirian, ada di dalam penjara di kota Filipi. Ketika dia sedang mencoba merenungkan apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Kemudian dia mencoba untuk menikmati betapa dahsyatnya karya Kristus yang hidup di dalam kehidupannya.
Sehingga pada akhirnya ketika dia menyampaikan secara khusus kepada jemaat yang ada di Filipi, di tengah-tengah situasi dan keberadaan yang sangat sulit yang dihadapi oleh Rasul Paulus dengan penderitaan yang begitu hebat dan luar biasa, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya dia tetap memandang Kristus sebagai keuntungan di dalam iman. Ini adalah bagian daripada sebuah keteladanan sikap iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ada seorang misi. Seorang misi ini berasal dari Belanda. Ketika dia sedang menuju ke Indonesia pada misi pertama untuk memberitakan Injil di tanah Toraja. Kalau saudara kenal namanya Van der Lootstreek, dia adalah seorang misionaris dari Belanda menuju ke tanah Toraja. Dia menempuh waktu yang sangat lama sekali. Dia dari Rotterdam naik kereta api menuju Italia, lalu menumpang kapal, lalu sampai ke Sri Lanka, dan akhirnya sampai ke Indonesia atau di Pelabuhan Batavia pada waktu itu. Lalu Van der Lootstreek akhirnya tiba di tanah Toraja pada 10 November 1913. Dia mendirikan sekolah sending. Ada banyak anak-anak yang berkumpul, ada banyak anak-anak yang sekolah di situ, mendirikan beberapa sekolah sending yang ada. Sampai sekitar 900 murid yang sudah ada dan diajar. Van der Lootstreek ini kemudian mencoba untuk menyampaikan Injil dengan pendekatan-pendekatan yang luar biasa kepada suku-suku di Toraja. Dia bisa diterima, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, suatu ketika dia ingin mencoba mengunjungi salah satu daerah di tanah Toraja, yaitu di daerah yang bernama Nanggala. Namun di tengah perjalanan dia mengubah tujuannya ke daerah lainnya, yakni Bori, untuk melihat apakah ada perkembangan sekolah sending yang ada di sana. Ternyata setelah ada di sana, dia ditombak. Lalu akhirnya dia meninggal. Saudara sekalian, ada sebuah kerinduan yang luar biasa dari Van der Lootstreek ini, saudara sekalian. Kerinduan untuk menyampaikan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menjadi satu bagian yang sangat penting di tengah-tengah keberadaan situasi yang mungkin sangat sulit yang sedang kita hadapi. Mungkin kita merasa dengan berbagai hal yang terjadi atas kehidupan kita, lebih baik kalau saya mati. Lebih baik kalau saya sudah selesai saja di dunia ini daripada hidup. Namun firman Tuhan hari ini memberikan sebuah penegasan bagi kita bersama-sama. Jangan pernah khawatir dengan kelangsungan hidupmu. Seperti apa yang terjadi, yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia menyadari bahwa hidupnya sangat berarti. Ada sesuatu yang memang harus dikerjakan di dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak akan pernah khawatir atas hidupnya, apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Yang penting saudara sekalian, ketika bicara sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan Kristus nyata dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Memberikan sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Apapun situasi dan keadaan, baik hidup saya ataupun mati saya, adalah bagian yang sangat penting adalah Kristus. Sebuah keuntungan, kebahagiaan yang sangat-sangat membanggakan. Bukan oleh karena hukum Taurat, bukan oleh karena adat istiadat Yahudi yang diikutinya, tetapi oleh karena dia mengenal Kristus. Itu oleh karena Kristus yang ada di dalam hidupnya, akhirnya hidupnya bukan oleh karena dirinya sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupnya, yang memberikan sebuah kekuatan di saat menghadapi berbagai situasi tantangan yang sulit sekalipun. Rasul Paulus memandang Kristus sebagai kebanggaan, keuntungan, sukacita di dalam iman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Kristus menjadi fokus dalam kehidupan, sehingga jikapun mati,
kematianku tetap memuliakan Kristus. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Apa yang sedang kita hadapi saat ini? Ada banyak persoalan tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi. Tetapi apakah kita tetap memandang Kristus sebagai kebahagiaan di dalam iman kita? Kalaupun aku mati, aku bersama dengan Kristus. Kalaupun aku hidup, biarlah aku bisa menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saudara sekalian. Kita bisa melihat di dalam ayat ke-22 dan 24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sejatinya Rasul Paulus ingin bersama-sama dengan Kristus. Ketika dia menghadap kepada Kristus, segala sesuatunya sudah selesai. Tetapi saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-24 ini dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ada sebuah kerinduan. Bukan hanya Rasul Paulus yang bisa memantapkan pancaran kemuliaan Kristus. Ketika buah kemuliaan itu ada di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada pemberitaan Injil, ada doa-doa yang dinaikkan, ada perkunjungan-perkunjungan, ada pesan-pesan yang disampaikan yang begitu berarti bagi orang-orang yang mendengarnya, bagi orang-orang yang mengunjunginya dan dikunjunginya. Tetapi hal ini menjadi bagian yang sangat penting ketika Rasul Paulus menyampaikan, aku lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia karena kamu adalah bagian yang sangat penting, yang sangat istimewa, supaya ketika Rasul Paulus melihat kamu, dia bisa melihat kemajuan pertumbuhan imanmu di dunia ini. Bagaimana pengabdianmu kepada Kristus. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Bukan hanya berdiam diri, bukan hanya pasif. Ada sesuatu yang aktif, yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Supaya kita menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita hasilkan? Adalah bagaimana supaya setiap orang mendengar tentang Kristus hidup. Saudara sekalian, dikatakan jika Tuhan kita tidak ingin dilecehkan, maka kita harus bisa menghargai Kristus dengan pemberitaan firman, dengan perkataan dan perbuatan. Kristus dihargai karena konsisten dengan pemberitaan dan pelaksana pemberitaan. Artinya apa, saudara sekalian? Apa yang ada di dalam pikiran Paulus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, itu adalah bagian yang sama. Memang mungkin itu sesuatu yang sangat sulit. Di saat kita menghadapi situasi yang sulit, penjara, sengsara yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap memiliki sebuah tekad, bagiku bekerja memberi buah. Bukan hanya sekedar pesan yang tidak dikerjakan dan dilaksanakan. Tetapi pesan yang juga dikerjakan dan dilaksanakan oleh Rasul Paulus. Penghargaan kita kepada Kristus semestinya terjadi melalui pemberitaan kita tentang berita Injil yang dihidupi di dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, berita firman Kristus itu seharusnya hidup di dalam kehidupan kita. Dan berita firman Kristus itu seharusnya memancar keluar menjadi buah pekerjaan yang kita kerjakan dengan segiat-giatnya, sekuat tenaga kita. Bagaimana kita bisa menampakkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita melalui pemberitaan kita, melalui pesan kita, melalui apa yang kita katakan kepada orang lain. Adalah bagian yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita dinilai oleh orang lain. Apakah kita adalah orang-orang yang mengucapkan perkataan Kristus sehingga mereka mengenal Kristus melalui perkataan kita.
penghargaan kita kepada Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah perkara yang kedua. Lalu kita bersama-sama melihat perkara yang ketiga, saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Ini tadi yang saya katakan, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-24 tadi. Tetapi lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia karena kamu. Saudara sekalian, jemaat yang ada di Filipi menjadi jemaat yang sangat penting. Karena Rasul Paulus ingin menyaksikan, melihat sebuah proses pertumbuhan, kedewasaan rohani yang ada di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Ketika kita bersama-sama melihat ayat ke-26 ini, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Rasul Paulus menjadi sebuah kebanggaan terhadap jemaat yang ada di Filipi. Lalu dia rindu supaya jemaat yang ada di Filipi ini benar-benar memiliki sebuah kemegahan. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, kemegahan itu berarti ada sebuah sukacita yang sangat luar biasa. Sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Sebuah kemuliaan yang nyata, yang nampak, yang bisa dilihat oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di dalamnya. Sebuah kebanggaan ketika setiap jemaat Tuhan memiliki sebuah kemuliaan, memiliki sebuah kebahagiaan, memiliki sebuah kebanggaan, memiliki sebuah sukacita yang sangat besar karena Kristus Yesus hidup di dalam kehidupan jemaat yang ada, sehingga semakin hari mereka semakin mencintai Tuhan, sehingga semakin hari mereka semakin mencintai pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Rasul Paulus ingin supaya ketika Rasul Paulus kembali melihat, menyaksikan jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus melihat ada hal yang baik yang terus bertumbuh dan bertambah dalam jemaat itu. Menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan adalah bagian yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Di saat kita mengalami sebuah kemenangan karena Kristus menang, Paskah pada 2 minggu yang lalu, Tuhan ingin kita kembali melihat panggilan kita, tetapi juga Tuhan ingin melihat apakah kita menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan kita. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Tuhan kita mau semua yang ada di tempat ini mengerjakan panggilan pelayanan sebagai pribadi-pribadi yang sudah dihidupi oleh Kristus. Diwarnai oleh firman Kristus yang hidup, yang memancar keluar dan menghasilkan buah kemuliaan yang baik. Kebanggaan sebagai murid Kristus adalah ketika kita semua tetap berada di dalam Kristus. Tidak melenceng, tidak keluar dari Kristus apapun yang terjadi. Maju dan bersukacita di dalam iman kepada Kristus berdampak dalam pelayanan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita masih banyak membutuhkan pelayanan. WL masih perlu, singer masih perlu, pemain musik masih perlu. Sekarang drumnya tinggal satu, siapa yang bisa drum? Tinggal Bang Dery saja. Betul Mas Yu? Bang Putra sudah kembali ke Cilacap. WL kehilangan satu, Kakak Vidi. Tapi nanti akan balik lagi kok ya. Untuk ambil bagian pelayanan lagi ya. Sudah mandok, sudah sekian, berarti tetap nanti akan ke sini. Walaupun 1 bulan sekali, jangan setahun sekali ya. Saudara sekalian, kembali menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan. Sebuah keakraban, keagungan, kemegahan, kebanggaan, kesukacitaan kita semua dapat terjadi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita menyadari ada banyak tantangan-tantangan di saat kita melayani Tuhan. Kuasa-kuasa iblis tidak suka kita melayani dengan baik, dan kuasa-kuasa si jahat tidak mau kita melayani dengan amat sangat baik, bahkan memberikan diri kita untuk melayani Tuhan.
Kuasa-kuasa si jahat bisa memakai apa saja, siapa saja, metode apa saja untuk menghancurkan supaya kita tidak mau melayani Tuhan. Supaya kita tidak mencintai pekerjaan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau bagi kita bersama-sama. Ketika kita memandang fokus kepada Kristus, Kristus hidup di dalam kehidupan kita, firman-Nya hidup dan memancar keluar, maka apa yang terjadi dalam hidup kita, semestinya keakraban, keagungan, kemegahan, kebanggaan, kesukacitaan kita semua dapat terjadi. Walaupun mungkin menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Mari kita bersama-sama melihat di dalam diri kita, seberapa besar buah kemuliaan Kristus sudah kita pancarkan melalui pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan. Di mana saudara beribadah. Mari kita perefleksian kita di dalam diri kita. Bagaimana kehidupan kita selama ini dalam menjalani kehidupan kita bersama Tuhan. Mari kita renungkan, apakah selama ini kita baik-baik saja dalam kehidupan kita? Sehingga hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan atau justru membuat Tuhan dipermalukan melalui pemberitaan kita atau sikap kita baik dalam kehidupan pribadi atau di dalam pelayanan kita. Atau mungkin juga bisa terjadi di tengah-tengah pekerjaan kita. Apakah dalam pelayanan kita ini Tuhan dibanggakan? Atau justru ketika kita melayani kita mau supaya saya dibanggakan dan dipuji oleh orang. Karena kita hebat. Karena kita lebih daripada yang lain. Misi hidup orang percaya adalah menghasilkan buah yang memancarkan Kristus. Mari kita lihat apakah kita adalah pribadi-pribadi yang sudah menghasilkan buah yang memancarkan Kristus. Prioritaskan Tuhan melalui pelayanan di tempat ini dalam kebersamaan. Supaya orang-orang lain melihat Kristus hidup terpancar melalui pribadi saudara. Bahkan melalui Safari Park Baptist Fellowship. Memandang Kristus sebagai keuntungan dalam iman. Menghargai Kristus dengan memberitakan Injil. Menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan. Menjadi kunci bagi kita. Ambil, berdoa, siapkan diri, dan lakukan ketiga perkara ini dalam hidup saudara. Maka saudara akan menghasilkan buah kemuliaan Kristus yang disaksikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kita akan berdiri bersama-sama.